Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Sobat Imbas Bercerita. Ketemu lagi sama saya Diva, host kali ini saya. Kali ini kita akan bercerita tentang tentang sesuatu oleh orang spesial. Orang spesial ini kenapa? Karena masih muda udah bikin buku, right? Tapi kita nggak bahas bukunya, kita bahas yang lain. Tapi sebelum itu kita kenal dulu sama masnya. Masnya kakak atau adik mau dipanggil apa ini, Mas? Masnya, Mas. Kenal dulu, Mas, monggo. Ya, saya Muklis. Terus apalagi yang mau dikenali, cuma sebatas Muklis aja. Ya, saya diundang di sini karena kita mau bicara tentang sesuatu. Oke. Dan sesuatunya itu seputar budaya gitu ya. Oke. Menariknya adalah kenapa saya ngundang, selain beliau bikin buku, Mas ini bikin buku, beliau dasarnya itu anak teknik. Oh, right? Iya, teknik industri, satu angkatan sama sepupu saya. Why akhirnya membuat buku berhubungan dengan budaya? Why budaya? Oke. Jadi yang pertama, saya punya pengalaman menulis buku di tahun 2016. Cuman karena berhenti lama maksudnya artinya kalau orang nulis buku itu biasanya setahun gitu terbit karya baru gitu. Cuman di proses 2016 hingga terbit buku saya yang kedua 2022 itu saya melalui proses hidup gitu. Proses pencarian yang pada saat itu saya merasa bahwa ada satu pertanyaan di dalam diri yang harus dijawab. Dan pertanyaan itu seputar pengetahuan saya tentang sejarah. Yang di situ akhirnya dari pencarian itu saya melakukan sebuah penelitian di beberapa tempat bersama tim untuk kemudian akhirnya ketika kita meneliti tentang sejarah itu tidak akan bisa lepas dengan budaya. Oke. Tinggal di suatu tempat aku gitu. Potong. Jadi prosesnya memang tidak sengaja. Prosesnya bisa dibilang sengaja, karena pada saat itu memang saya punya niat secara pribadi ingin mengetahui tentang pertanyaan yang muncul dari dalam diri. Ilmiah banget berarti ya, teknik banget ya. Iya, harus empiris. Jadi kita nggak baca buku, tapi kita menerjunkan diri secara langsung. Dan kenapa waktu itu memilihnya sejarah sama budaya? Ada apa? Maksudnya ini teknik industri berarti 2010 ITS. Maksudnya teknik industri kan mirip-mirip antara perpaduan antara teknik sama ekonomi misalnya kan, perpaduan kayak gitu ya. Kenapa akhirnya terjunnya lebih ke sosialnya lebih banyak? Ini sih yang saya kepo, lebih ke kepo pemirsa. Jadi ada satu fase di mana saya itu membaca dua buku dengan judul yang sama. Kemudian disebutin dong bukunya. Yang pertama buku tentang Atlas Wali Songo, tulisan Pak Agus Sunyoto. Yang kedua buku tentang sejarah umat Islam, tulisan Buya Hamka. Nah, di dua buku itu menceritakan tentang Wali Songo, Sunan Giri sampai Sunan yang lain. Nah, di tokoh yang sama saya mendapati perbedaan di situ. Dan akhirnya saya bingung. Terus kalau kita bicara tentang anggaplah Sunan Kalijogo gitu, kita harus merunut buku A atau buku B. Dan akhirnya pertanyaan itu terus bergejolak di dalam hati sampai akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang akhirnya menjadi mentor dalam penelitian itu untuk diajak meneliti secara langsung. Cuman memang pada akhirnya skup penelitiannya bukan tentang peristiwa atau ketokohan Wali Songo, tapi lebih ke arah sejarah yang akhirnya dipertemukan dengan keilmuan arkeologi, antropologi, sosiologi, geologi dan banyak hal. Dan disitulah karena bisa jadi begini, basic teknik industri itu kan terbiasa dengan sistem. Ya, ekonomi lingkup, juga gitu guys. Ruang lingkup dari hulu sampai hilir gitu. Nah, terus supply chain-nya gimana? Nah, akhirnya dalam proses perjalanan itu saya mendapati banyak hal keilmuan yang mana keilmuan ini saling berkait, saling lintas disiplin ilmu itu. Dan saya melihat bahwa ini adalah sistem yang saya dapati dalam riset yang saya lakukan pada saat itu. Dan itu berhubungan dengan budaya in the end. Ya, karena ketika kita masuk ke dalam suatu wilayah, anggaplah Madura misalnya, atau Jawa misalnya, kita lagi di Surabaya. Dan kita meneliti di tempat-tempat itu, pastilah kita berinteraksi dengan masyarakatnya. Kemudian pastilah kita melihat bagaimana cara mereka memasak, bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana cara mereka berpakaian. Dan di situ semuanya berhubungan dengan budaya. Dan dari situ saya akhirnya melihat, seperti ini perbedaan karakter antara kalau bicara dengan Jawa
orang-orang Jawa di bagian utara, itu kita harus pakai bahasa Madura. Jawa bagian utara itu mana? Probolinggo. Jawa Timur bagian utara ya, Jember, Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo. Itu kita kebanyakan harus berbicara dengan bahasa Madura, dan ketika kita melihat mereka membuat pupuk kompos, maka bahan dasarnya apa, itu bisa ketahuan. Karena di situ kebanyakan apa? Ikan atau apa. Tapi ketika kita ke Jawa bagian selatan yang dimana didominasi wilayah gunung gitu ya, kan akhirnya berhubungan dengan ekologinya kayak gitu. Nah itu kita harus lebih halus mungkin, dan itulah yang akhirnya saya melihat bahwa selama ini kita melihat budaya itu hanya kayak semacam tontonan, hanya sekedar nyanyian, kemudian sesuatu yang berbau kesenian ya Mas ya, pakaian, ya. Kemudian ketika tontonan itu selesai ditaruh di etalase lagi, gitu nice. Kan? Tapi yang saya dapati ternyata nggak sesempit itu gitu. Contoh? Ya itu tadi, ya budaya, gimana cara mereka budaya memasak, budaya bertaninya, budaya berinteraksi, dan banyak hal gitu. Bukan hanya sekedar nyanyian dan tarian dan pakaian gitu. Tapi saya mendapati banyak hal, termasuk ketika saya pernah tinggal suatu waktu di Wonosobo di Jawa Tengah. Daerah dingin itu ya? Daerah dingin. Mereka itu punya kebiasaan ngelinting bako. Jadi rokok ngelinting tembakau di situ karena dekat dengan tembakau. Kemudian dalam lintingannya itu bukan hanya kertas dan tembakau, tapi juga dikasih serbuk menyan untuk menambah aroma. Ya itu menjadi budaya mereka. Kalau budaya itu diterapkan di Lumajang yang juga punya kebiasaan bako, misal karakter masyarakat situ, maka itu nggak doyan. Nah itu kan perbedaan-perbedaan yang bahwa setiap daerah punya karakteristik budaya masing-masing gitu. Iya. Jadi kamu tuh ngelihat sesuatu budaya itu nggak cuma tentang seni misalnya, lebih ke way of life? Ya, karena budaya itu sesuatu hal yang dilakukan dalam sehari-hari. Kita kan selama ini gagap ya mendefinisikan adat, tradisi, dan budaya. Seakan-akan ini sama gitu kan. Padahal enggak, bahwa adat itu suatu tata nilai gitu. Value yang dipegang. Kemudian kalau tradisi itu suatu aktivitas atau peristiwa yang dilakukan di waktu tertentu. Misal contoh tradisi ritual ketika orang mau tanam padi. Misal grebek satu suro. Nah gitu, itu tradisi gitu. Atau tradisi sungkeman kalau misal mau nikah itu. Saya nggak ada, kalau di budaya saya nggak ada. Misal ada gitu ya kan di Jawa gitu ya. Nah kalau budaya, kalau tradisi kan event. Kalau tradisi, kalau budaya itu suatu aktivitas yang terus dilakukan. Kayak misal kita berinteraksi nih, ini ada budaya komunikasi di sini. Kemudian akhirnya kita minum. Nah kita minumnya kayak gini, kemudian minumnya pakai apa, itu budaya minum. Kita budaya berpakaian, ada budaya merokok, ada budaya bertani, ada budaya itu. Coba seandainya gini, orang tidak ada ruang lingkup budaya dalam proses aktivitas hidup, itu tidak mungkin berpakaian. Iya betul. Ya kan, mudo, telanjang gitu. Tapi karena kita punya budaya berpakaian menutup diri, ya akhirnya budaya orang Arab dengan ekologi, dengan karakteristik alam, maka dia berpakaian seperti itu. Kita orang Indonesia dengan karakter tropis, kita budayanya berpakaian seperti ini gitu. Berbeda lagi dengan budaya orang Eropa, dengan orang Amerika dan lain sebagainya. Kalau ngomong, aku tuh sebenarnya suka hal-hal yang berbau sejarah dan budaya. Kalau aku pribadi, tapi aku kan bukan orang Jawa ya, aku kan asli Gorontalo. Jadi ada yang lebih aku hidup di sini tapi budayaku juga jauh dari sana. Kamu tuh ngelihat hal-hal yang berbau perbedaan ini sebagai apa sih sebetulnya? Perbedaan budaya itu kan sering menjadi hal-hal bukan, aku bilang politik juga bukan ya, hal-hal yang menjadi sumber permasalahan kalau kita perbedaan budaya dan lain sebagainya. Ngelihatnya kayak gimana? Kalau itu how we collaborate bahasanya. Itu menjadi sebuah konflik atau problem itu kan ketika kita hidup di atas tahun 2000-an lah paling ya. Nice, kok bisa di atas 2000-an? Ya kita tahulah kalau sebenarnya Indonesia itu suatu wilayah atau suatu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan jumlah suku terbanyak. Iya. Anggaplah kita ngomong tentang perang proksi gitu ya. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan untuk
menggerogoti Indonesia dari dalam. Pertentangkanlah sesama muslimnya. Yang kedua, pertentangkanlah etnisnya atau sukunya. Budaya yang suku itu pasti ada turunan budaya masing-masing gitu. Jadi buatlah geger antara Jawa dan Dayak, buatlah geger antara Papua dan Minang suatu saat kan pernah itu. Hal itu yang menjadi salah satu faktor kayaknya nih senjata yang empuk untuk menggerogoti Indonesia dan akhirnya tidak menjadi kuat, tidak menjadi tetap berbeda-beda namun satu jua itu. Tapi kamu ngeliat justru budayanya justru pemersatu. Harusnya. Dari? Harusnya. Ketika kita mau menyelami filosofinya, karena budaya itu bukan hanya sekedar kita berperilaku ya, tapi budaya bicara tentang nilai. Coba kita suatu saat kita akan jalan gitu ya antara orang-orang Osing, Osing Banyuwangi itu Banyuwangi. Osing Banyuwangi ujung timur Pulau Jawa dengan orang Baduy ujung barat Pulau Jawa, yang itu berbeda ya kan. Tapi mereka punya ciri khas yang sama. Ngomong tentang pertanian, mereka masih menggunakan value yang sama bahwa ketika orang bertani maka tidak boleh merusak alam. Ketika kita bertani di mana tanah itu sebagai ibu, sebagai tempat atau rahim bahasanya, yang memberi makan gitu, maka kita harus memperlakukan rahim itu sebaik mungkin. Dan itu kalau seandainya warisan itu tidak didapati dari bagaimana perilaku budaya bertani di masa lalu, maka akan menggunakan banyak produk-produk luar yang malah menggunakan yang menyebabkan terjadi paparan kimia terlalu banyak yang akhirnya merusak rahim itu tadi, tanah itu sendiri. Ya, semacam itu. Menarik nih. Karena kalau kita ngomong budaya nih, apalagi zaman milenial, kita ngomong milenial ya. Tadi kamu juga bilang konflik-konflik itu ada di atas tahun 2000-an. Apalagi zaman sekarang orang tidak tertarik dengan, kalau kita ngomong budaya itu orang pasti asing. Atau kuno, orang justru lebih sukanya budaya K-pop dan lain sebagainya. Sejauh mana sih kamu yang udah intuit gitu loh, apalagi udah punya buku misalnya ngelihat milenial ini sejauh mana sih harusnya gitu. Aku punya temen nih, dia sama sekali tidak mau nonton K-pop karena dia ngerasa K-pop tuh akhirnya akan menjajah secara tidak langsung. Catatan Muslim juga pernah bilang ya di salah satu podcastnya, dia bilang kalian kok ngerasa dijajah Cina males, tapi kalau kalian dijajah jelas-jelas di Korea kalian tidak protes gitu kan. Ngelihat budaya ini kayak gimana? Budaya kan nggak harus yang kuno-kuno sebetulnya kalau dilihat. Jadi harusnya kita tidak anti sepenuhnya ya dengan budaya dari luar gitu ya. Karena yang harus kita pelajari adalah bagaimana strategi mereka melakukan penetrasi atau ekspansi ke wilayah-wilayah yang lain. Tanpa terasa. Kalau Korea kerasa banget ya, tanpa kerasa ya. Jadi mereka masuk melalui yang seneng entertain dulu lah. Entertain. Akhirnya fashionnya masuk, kulinernya masuk, lifestyle-nya masuk, semuanya masuk gitu. Sementara kita belum punya itu gitu. Belum punya apalagi banyak banget budaya kita itu yang selalu dikaitkan dengan mitos kayak gitu-gitu ya. Yang itu bertabrakan dengan logika kebanyakan milenial hari ini gitu. Nah, sementara Korea atau Jepang atau film-film dari luar lah yang masuk kemudian menceritakan tentang hegemoni negara atau bangsa mereka, itu yang akhirnya membuat kita tidak terasa dijajah. Sementara kita belum punya strategi itu gitu. Belum punya strategi atau bahkan kita belum punya value-nya. Bisa jadi belum punya value-nya ketika kita terbatas bahwa mengatakan bahwa apa-apa yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dulu itu selalu mitos. Padahal orang-orang dulu itu kalau menurut saya itu adalah strategi mereka untuk mewariskan bahwa ini harus terus dipelajari. Cerita-cerita tentang, misal gini. Di bukumu ada kan itu? Sedikit lah ya. Kayak misal cerita tentang Sang Kuryang. Kemudian cerita tentang Roro Jonggrang. Ini adalah dua cerita yang sama. Sehari semalam. Iya betul. Sehari semalam. Permintaan seseorang untuk dibuatkan sebuah bangunan, ya toh.
tentang sehari semalam tentang ayam berkokok, ya kan? Oh iya. Sebelum ayam berkokok, gitu kan. Nah, sementara kita terbuai terpesona dengan ceritanya saja, kita tidak mendalami ada apa dengan itu. Kayak misal, kalau misal kita ngomong liar ya, ketika mereka ngomong tentang sehari semalam, mereka ngomong tentang sebuah bangunan, tidakkah kita berpikir bahwa sebenarnya Bandung Bondowoso atau Mucang Kuriang itu adalah miniatur atau replika dari arsitek masa lalu yang sehari semalam, yang ternyata termasuk apakah benar dibuat sehari semalam mak jegrek tiba-tiba ada Candi Prambanan. Kalau saya kan nggak logis menurut saya cerita itu, terlepas katanya ada bantuan jin, menurut saya nggak logis. Tidakkah itu desainnya saja, misal gitu, desain dari sebuah bangunan, kalau misal itu diselesaikan sehari semalam, kayaknya hari ini pun diselesaikan pakai software tertentu. Nggak bisa, nggak nutut. Iya nutut. Kalau anak-anak sekarang misal bikin denah rumah atau bikin sebuah kawasan, kalau udah deadline, besok nih harus diserahkan ke klien, kayaknya sehari semalam itu nutut gitu. Tapi kalau bangun bangunannya nggak nutut, itu jelas itu nggak nutut gitu. Wait, ada yang cukup menarik. Kita ngomong budaya, kita ngomong mitos, tapi selain kamu menggunakan kata-kata logis. Karena kita ngomong soal budaya pasti ada hal-hal yang berbau tidak logis. Ya makanya kayak cerita Sang Kuriang dan itu kan dianggap ya dibantu jin. Tapi kenapa kamu menggarisbawahi ini tidak logis? Why? Ya sekarang kita ngomong budaya nih, kita ngomong mitos, kan orang-orang pasti berbau sama jin, apa segala macam. Tapi selain kamu sebagai orang yang tertarik dan pernah nulis buku dan mengira kok nggak logis, bukannya budaya itu lahir dari hal-hal yang tidak logis, sama kayak keimanan. Agak panjang nih, agak maksudnya ada hal-hal yang berbau apa sih, sesuatu yang nggak logis gitu. Ya sebenarnya kalau bisa jadi memang definisi kebanyakan berbeda dengan definisi kita misal gitu ya. Tapi yang saya temuin dari beberapa hal yang terjadi di masyarakat gitu ya, ketika mereka melakukan aktivitas yang mana itu adalah budaya, kemudian mereka membuat sesuatu dengan istilah-istilah tertentu, toh pada akhirnya saya berusaha mencoba untuk ketika tidak logis, saya tetap menjadikan itu sebagai input gitu, tapi saya mencoba untuk mengolahnya lebih. Ketika ini bisa dilakukan implementatif, maka harus ada dasar ilmunya. Ketika istilah itu ternyata ada relevan dengan satu dasar ilmu, maka kenapa enggak kita bicara bahwa budaya itu sesuatu yang ilmiah, logis, empiris kayak gitu. Misal salah satu contoh di Banyuwangi lagi-lagi, karena saya sempat beberapa bulan tinggal di sana. Itu kalau misal orang bertani, itu kan bikin fermentasi untuk pupuk cairnya gitu-gitu kan, pakai air kelapa, pakai gula, yang mana itu memang seperti itu formulanya. Kita mengenal fermentasi kan baru-baru ini, tentang sebuah reaksi mempercepat sehingga partikel senyawa atau apanya itu ukurannya 10 pangkat min 6 gitu ya. Agak berat ya pembahasan Anda ya. Mikron lah ukuran. Orang-orang desa kan nggak kenal istilah mikron, fermentasi, 10 pangkat min 6 itu kan nggak kenal. Tapi mereka kenalnya itu lelembut gitu. Lelembut adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dipegang, suatu hal yang sangat lembut, itu kan nggak harus pakai mikroskop yang detail baru kita bisa melihat apa sih yang membantu proses reaksinya gitu kan. Nah itu yang kita hanya melihat lelembut berhenti gitu loh, karena asosiasi lelembut itu setan, jin, demit gitu-gitulah. Padahal kalau misal ini mau diteruskan untuk didalamin lagi, ya memang benar bahwa 10 pangkat min 6 itu nggak bisa dilihat oleh mata. Sah ketika mbah-mbah itu mengatakan bahwa ini adalah lelembut gitu. Nah, penerjemahan bahasa, artinya untuk menerjemahkan kayak gitu kita perlu mengetahui bahasanya. That's why kamu into banget, karena kamu memang juga anak teknik dan paham gak sih kayak aku nggak paham karena kamu anak teknik, anak IPA kan aku anak IPS misalnya. Jadi kamu tuh into banget karena sebenarnya connectable gitu sebetulnya. Lebih ke kayak gitu kamu lihatnya? Iya, karena teknik kan eksak, terus ini harus ada pembuktiannya, evidence kita harus bisa memberikan itu gitu kan. Nah dengan pola pikir kayak gitu, iya saya mencoba untuk mengetahui itu gitu. Dan pada ini ketemu ternyata? Ya memang belum banyak yang ketemu kayak gitu ya, tapi akhirnya
oh kayak gini ya, kalau misal ngomong lelembut, oh ini gitu ya. Ya budaya itu kan banyak banget Iya. Whole of civilization lah ya. 3 hari kita ngomong podcast ini. Tapi dari situ akhirnya saya jadi oh gini gitu. Banyak walah geletek gitu akhirnya. Oke, menarik banget kita kalau bahas budaya ini akan 3 hari 3 malam kalau kita bahas budaya. Cuman kami dari yayasan itu ngundang karena di yayasan itu berhubungan dengan SDM, peningkatan SDM. Kita yayasan yang baru 2020 ini Juli lah. Yeah. Nah, kenapa pengen peningkatan SDM itu karena kita ngerasa kita butuh peningkatan SDM di luar formal kayak sekolah, kuliah gitu-gitu. Nah, kamu tuh ngelihat peningkatan SDM tuh sama budaya ngaruhnya segimana sih? Sampai mana? Apakah mungkin tadi kalau ngelihat karena kita lebih sabar, apa gimana tuh kayak gimana ngelihatnya? Kayak lembut. Sebenarnya tergantung kita mau ambil sudut pandang yang mana tentang budaya. Kalau misal dari budaya yang tadi itu yang kita cerita banyak tuh, kemudian itu dikorelasikan sama peningkatan SDM sangat ngaruh. Dari bagaimana ketika kita penasaran dengan suatu budaya nih, kemudian kita ingin menelitinya lebih jauh untuk mendapatkan bukti secara ilmiah, maka akan muncul banyak atau jutaan peneliti muda gitu. Bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa indigenous knowledge di setiap wilayah itu tidak klinik atau tidak mitos, tapi ilmiah, misal contoh gitu. Menarik. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya pernah berdiskusi dengan seseorang, kemudian beliau mengatakan bahwa agar kamu terus bertumbuh gitu ya, agar kamu terus berkembang, kamu harus punya 3 hal. Yang pertama skill, knowledge, dan attitude. Ini basic banget ya, basic banget. Dan ini nggak bisa dilepaskan gitu ya. Dan ketika kita ngomong attitude, sikap, itu adalah suatu hal yang banyak tereduksi hari ini. Nah, sementara dalam proses berbudaya kita, berbudaya dengan orang tua atau dengan sekitar, itu saya yakin di setiap wilayah pasti mengajarkan budaya yang baik. Bersikap yang baik. Dengan yang lebih mudah bagaimana gitu, dengan ketika berada di suatu forum atau kemudian dalam berpendapat kayak gitu ya, itu kan setiap wilayah punya caranya sendiri-sendiri. Nah, saya rasa sikap-sikap itu sudah diajarkan melalui unggah-ungguh kalau orang Jawa ya. Unggah-ungguh kayak gitu, dan sopan itu santun ya, unggah-ungguh itu lebih sopan santun, dan itu tidak bisa lepas dari budaya. Dan ngomong budaya dengan peningkatan SDM ini satu hal yang correlable. Terus satu kunci, saya rasa satu kunci karena gini. Lanjut. Kita ngomong tentang kita pengen bersaing nih secara global gitu ya. Kalau tadi ngomong Korea, terus Korea, dengan banyak halnya, maka Korea menyebarluaskan apa yang dimiliki dari dalam keluar. Dan ketika mereka tidak mempelajari budayanya, apa yang akan diciri khaskan oleh mereka keluar. Nah, hal ini yang menurut saya ini agak terlupa di kita gitu. Kita tidak melihat masa lalu dengan budaya-budayanya, tapi kita hanya menatap ke depan. Padahal di masa lalu itu banyak hal yang ininya harus ada benang merah nih. Jadi saling keterkaitan. Artinya ini adalah whole of civilization. Ini benar harus ada benang merahnya. Kalau meminjam istilah, gimana caranya kita bisa memasadepankan masa silam? Itu bagian dari soft skill juga ya. Itu bagian dari peningkatan SDM juga berarti ya. Jelas nggak bisa terpisah. Kita tadi sudah ngomong teknis di awal, sekarang memasadepankan masa lalu. Memasadepankan masa silam. Memasadepankan masa silam. Di tagline ya nanti, kalau perlu di tagline sini ya nanti ya, memasadepankan masa silam. Oke, nice. Ini aku mau bahas sedikit soal buku karena kayaknya kita akan diskusi buku nanti di salah satu acaranya yayasan akan ngomong buku. Menariknya buku ini adalah aku orang Sulawesi, aku pernah ke Petobo ya, aku yang akan incest tuh kayak aku ke Petobo. Ini memang daerah Petobo tuh kan memang daerah daerah baru, tatanan perumahan-perumahannya baru. Iya, Petobo benar, itu tuh. Benar. Dan justru pas pengungsian tuh justru dia paling di Petobo itu kalau kalian tahu tuh agak mendelep gini loh, di Petobo tuh begitu ya. Jadi fluktuasi letter U akhirnya jadi kayak gitu. Dan ini ternyata di sini
banyak orang sudah mewanti-wanti jangan bangun rumah di Petobo. Ini menarik banget kan. Aku memang pernah tinggal di sana ya, pernah stay di sana ya. Kok sampai kepikiran sampai hal-hal kayak gini, kayak syair dan lain sebagainya itu apa ya? Apa karena bahasa turun-temurun atau bagaimana? Aku susah membahasakannya guys. Iya. Yang saya soroti dari buku ini yang di bab Petobo itu, saya menyoroti tentang toponimi, penamaan wilayah. Nah, kita ngomong penamaan wilayah itu pasti ngomong tentang bahasa. Nah, bahasa adalah satu hal yang tidak mungkin terpisah dari budaya. Kayak Tanjung Perak, kayak karena di Tanjung gitu ya. Jadi kayak Jembatan misal Merah gitu kan. Kayak misal contoh kalau di Surabaya nih. Surabaya. Siwalan Kerto. Iya, banyak buah siwalan. Banyak buah siwalan Kerto itu tempat. Oke. Di sini tempatnya Pohon Siwalan dulu gitu. Oke. Nah, pasti kan bahasa Jawa dengan bahasa Petobo sana kan beda. Mereka kan punya bahasa sendiri. Nah, saya suatu saat bertemu dengan salah seorang yang meneliti di Petobo yang mengatakan bahwa Petobo ya. Bahwa Petobo itu berarti tanah gerak gitu. Dan orang-orang tua yang tinggal di situ itu mewanti-wanti jangan tinggal di sekian wilayah di Petobo itu karena itu tanah gerak gitu. Oh, ini tadi berarti nyambung di kata-kata masa depankan masa silam. Ini berarti nyambung banget dengan kata-kata itu berarti. Nyambung, termasuk Balaroa kan saya juga jelasin Balaroa di situ kan. Balaroa itu kan tanah rawa. Bahasa sana. Tanah lembek ya guys ya. Tanah lembek. Nah, ketika ada getaran di sesar Palu Koro itu tanah rawa itu memang tanah peredam getaran. Cuman konsekuensinya ketika pergerakan di bawah tanah ini kena redaman di wilayah Balaroa, bebannya akan turun. Akhirnya tahu nggak waktu ada berita evakuasi gempa di Balaroa disuruh ke tanah lapang, tapi ternyata ketika sudah di tanah lapang ambles ketutup akhirnya. Kan itu kan yang banyak yang terpendam kan waktu di situ kan. Itu jadi makanya saya di situ menyoroti bahwa ini bahasa ini atau penamaan wilayah itu ini merupakan salah satu tools terkait tradisional early warning system. Jadi tentang mitigasi bencana ya. Iya. Ini mitigasi bencana kayak misal banjir gini nih. Kan sekarang lagi banyak banjir di Jawa Selatan itu kan, Jawa Timur. Nah, itu juga kita perlu mengamati nama-namanya gitu. Nama-nama wilayah yang artinya penamaan wilayah ini harusnya menjadi salah satu instrumen terkait bagaimana tata kota di suatu tempat. Planologinya itu gimana? Planologi apa? Maaf. Tata kota? Iya, tata kotanya. Cuman kan gini, perdebatan kan kayak gini-gini ini kan perdebatan. Ada orang condong dengan satu keilmuan tertentu, corak keilmuan tertentu, ada yang satunya condong ke sana. Kumuh gitu kan. Nanti insya Allah dibikin bareng sama yayasan. Kapan? Aku tagih dari sekarang, mumpung banyak yang lihat. Anda agak sibuk soalnya. Nanti kita rounding. Oke, baik. Pokoknya nanti akan ada sesi sendiri sebahas buku ini karena buku ini menarik banget. Dibikin sama anak teknik tapi suka budaya. Iya. Ya, menarik ya. Oke, thank you Muklis mau datang di podcast Imbas Bercerita. Jangan lupa di-subscribe, follow, nanti aku tandain di bawah. Nanti Instagramnya Muklis butuh followers banyak, ditandain juga di bawah Instagramnya Muklis. Nanti Oke, nanti kita taruh di bawah. Makasih banyak, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Semoga nanti akan tayang paling bulan-bulan depan lah. Karena setiap minggu kita nguploadnya tiap Jumat. Makasih guys sudah datang di Imbas Kita Bercerita. Bye-bye.